Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 842 Jurus Pamungkas. Pertapa api saat ini seperti patung, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa membiarkan kekuatan Dimas Wu menyerang dirinya. Saat itu juga, pertapa kayu tiba-tiba membelalak dan bergegas. Tiba-tiba, sesosok bayangan yang sangat besar terhampar di antara Dimas Wu dan pertapa api. Baang! Mendengar ledakan keras, telapak tangan Dimas Wu menghantam puncak gunung yang muncul di langit, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Puncak gunung yang sangat besar itu hancur dalam sekejap, dan kekuatan telapak tangan Dimas Wu juga runtuh, menghilang tak terlihat. Pertapa kayu menghadang serangan maut Dimas Wu terhadap pertapa api tepat waktu, pertapa api lolos, dan pertapa kayu berdiri diam, tak bergerak. Pertapa api segera kabur. Begitu pertapa api lolos, pertapa air dan pertapa bumi menyerang dengan cepat. Mereka semua tahu bahwa Dimas Wu saat ini tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, begitu mendekati Dimas Wu, mereka langsung mengeluarkan semua kekuatan mereka. Dalam sekejap, dua kekuatan air dan tanah bersatu, seolah-olah mereka berubah menjadi badai tsunami dan badai debu dalam kehampaan. Dua badai yang sama sekali berbeda bergabung satu sama lain dan menyapu Dimas Wu dengan panik. Namun di saat yang sama, pertapa kayu yang masih berdiri di depan gerbang tiba-tiba melesat, tiba-tiba sebuah gunung besar yang tampak seperti beban besar jatuh dari langit di atas kepala Dimas Wu, seakan-akan membungkam Dimas Wu sepenuhnya. Gunung itu belum menghantam Dimas Wu, dan tekanan ke bawah sudah meletus. Seluruh tubuh Dimas Wu tertekan oleh aura tak kasat mata. Tanah di bawah kakinya bahkan langsung retak, dan ada retakan seperti jaring laba-laba. Dimas Wu tidak punya waktu untuk memikirkannya, tangan kirinya menghantam langit, dan kekuatan super meledak dari tangannya, yang tiba-tiba bertahan di puncak gunung yang tertekan. Puncak gunung yang sangat besar berhenti di udara dengan cara ini, dan di sisi lain, kekuatan gencar dari pukulan kanan Dimas Wu telah menghancurkan badai tsunami. Pertapa kayu tiba-tiba mengubah ekspresinya, ada kilatan keterkejutan di matanya. Pertapa air dan pertapa bumi juga tiba-tiba mengerutkan kening, serangan mereka berdua dikalahkan oleh pukulan Dimas Wu. Ini sudah menunjukkan bahwa Dimas Wu sangatlah kaut. Pertapa emas penuh dengan mata galak dan dengan sungguh-sungguh berkata, aura sihir orang ini sangat kuat. Kita harus menghentikannya di gerbang Tianan ini dan jangan pernah membiarkan dia memasuki Gunung Tianling. Aura sihirnya luar biasa, ini adalah bencana besar, kita tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Pertapa bumi ikut berkata, hari ini, kita harus membunuhnya. Teriak pertapa api dengan amarah yang tiada habisnya. Jika hanya ini saja kekuatan kalian, maka kalian mungkin tidak akan bisa menghentikanku. Dimas Wu terus menopang puncak gunung di atas kepalanya sambil berbicara dengan tenang. Keadaan Dimas Wu saat ini agak memalukan, tapi kepercayaan dirinya penuh, dan mulutnya masih sangat sombong. Kemarahan pertapa api menghantam dahinya setelah mendengar ini. Dia menatap Dimas Wu dan berteriak pada Dimas Wu, kematian sudah dekat, kamu masih berani berkata sombong. Begitu suara pertapa api turun, tiba-tiba pertapa emas berubah pandangan dan berteriak dengan tajam, cepat habisi dia, anak ini akan mendatangkan masalah besar. Setelah berkata, sosok pertapa emas tiba-tiba bergerak, seluruh tubuhnya membawa cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ia bergegas ke arah Dimas Wu. Devil Dragon, keluar. Begitu pertapa emas bergerak, tiba-tiba Dimas Wu berteriak keras. Tiba-tiba, langit berubah warna. Raungan naga meraung keras, bergema di langit. Tubuh Dimas Wu meledak dengan energi sihir yang membumbung tinggi. Sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di atas dan di belakang Dimas Wu. Pertapa emas, yang sedang bergegas menuju Dimas Wu,
tiba-tiba berhenti setengah jalan. Dia menatap naga hitam itu, dengan keterkejutan yang kuat di matanya. Energi sihir ini terlalu kuat. Pupil pertapa air menyusut, dan dia berkata dengan ngeri. Apa dia, bukan manusia? Pertapa bumi bergumam tak percaya. Devil Dragon yang hitam berkeliling di sekitar Dimas Wu terus-menerus melepaskan energi sihir. 5 pertapa merasakan gelombang kekuatan naga, dan hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Krak-krak. Tiba-tiba terdengar suara retakan di tubuh Dimas Wu, ada sisik naga di lengannya. Kulit lain yang terbuka juga tertutup sisik naga. Sisik naga itu memancarkan cahaya hitam dan tampak menakutkan. Saat ini, Devil Dragon yang di sekitar Dimas Wu tiba-tiba menyerbu tubuh Dimas Wu dan menghilang. Dimas Wu dan Devil Dragon itu bersatu, dan dia sekarang bahkan lebih kuat, dan seluruh dirinya telah menjadi setengah naga. Pada saat ini, aura tubuh Dimas Wu hampir naik ke tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia perlahan meremas tinju kanannya, dan segera, tanpa mengatakan apapun, tinju kanannya menghantam gunung besar di atas kepalanya. Boom! Dengan keras, gunung raksasa itu terkena hantaman Dimas Wu ke langit, puncak gunung yang sangat besar. Itu bergegas langsung ke awan tak berujung, dan akhirnya berubah menjadi awan hitam di awan dan kabut yang luas, dan menghilang. Dengan satu pukulan, serangan gunung pertapa kayu dengan mudah dihancurkan. Sosok pertapa kayu bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Gunung itu hancur, dan dia juga tampak terkejut, darahnya tidak teratur, dan hatinya sangat terkejut. Tanpa tekanan gunung, Dimas Wu benar-benar pulih, tatapannya samar-samar mengarah ke 5 pertapa. Tanpa berpikir panjang, pertapa emas buru-buru berteriak, ayo serang bersama. Setelah itu, ia dan 4 pertapa lainnya segera membentuk lingkaran, dan mengepung Dimas Wu. Batu emas menjadi pedang. Air melintas gunung emas. Sumber api. Kayu kehidupan. Bumi bergetar. Kelimanya berbicara pada saat yang sama, mengeluarkan jurus pamungkas masing-masing, dan menyerang Dimas Wu bersama. Dimas Wu berada di tengah lingkaran, menghadapi serangan gabungan dari 5 pertapa dari segala penjuru, ia tidak menghindar, dan siap menghadapinya. Dia meremas cakar naga dengan erat. Kekuatan naga keluar, dan sisik naganya memancarkan cahaya hitam yang mengerikan dan menekan. Dalam sekejap, Dimas Wu menggerakkan 2 cakar naga dan melancarkan serangan ganas secara terus-menerus. Bum 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 bum. Kecepatannya sangat cepat, dan menghancurkan segala serangan. Seketika sosok Dimas Wu melintas, bayangan naga lewat, dan tiba-tiba ia melintas di depan pertapa api, dengan cakar tajam di tangan kanannya, berubah menjadi senjata terkuat, dengan niat membunuh yang tak terbendung, tiba-tiba menyambar ke arah dada pertapa api. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.